Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Uloi Jalung Kajan STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing menurut Galatia pasal 3 ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Terimalah salam. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dipersilahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat
untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17 yang menyatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk mendengar perintah hidup baru
seperti tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat ke-9 yang menyatakan, tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat, kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, dengan karunia Roh Kudus-Mu akan memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu, dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan meneliti saat
yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Pada syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, hidup bersama Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Inilah yang diberikan sebagai pokok perenungan kita pada minggu ini. Sekitar tahun 65, agama Kristen telah berkembang begitu pesat sampai menjadi sebuah ancaman bagi kekaisaran Romawi. Pada saat itu orang Kristen merasakan bahwa ada gelombang penganiayaan. Gelombang penganiayaan yang pertama terhadap kehidupan umat Kristen di sana pada saat itu. Kemudian banyak mereka dan iman mereka terganggu karena ancaman baik dari Romawi, bahkan dari orang-orang Yahudi sendiri. Surat Petrus yang pertama ini ditulis untuk penguatan orang-orang Kristen di masa pencobaan itu. Petrus menulis surat ini sebagai murid Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pemimpin gerakan awal kekristenan di Yerusalem. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah 2 ayat 14 sampai yang ke-41. Sebagai murid yang tertua, ia menunjukkan dalam khotbahnya bahwa ia harus bersaksi tentang Yesus yang disalibkan itu untuk menjadi landasan kesaksiannya. Ketika Petrus berada di kota Roma atau kota kekaisaran Romawi, dari rumah ia melihat bahwa orang-orang percaya sedang tersebar kemana-mana. Ada yang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, bahkan sampai ke Britania. Penindasan yang dilakukan oleh pejabat Romawi untuk memaksa orang Kristen keluar daripada wilayah Romawi itu yang jauh dari jangkauan mereka. Petrus melihat itu dan ia sangat terdorong untuk menolong mereka, orang-orang percaya itu yang
berserakan kemana-mana oleh karena Romawi mengusir orang-orang Kristen pada saat itu. Tetapi Petrus mendorong mereka untuk percaya dan mengikuti teladan Yesus Kristus. Karena bagi Petrus penganiayaan itu atau kematian dan kebangkitan Kristus memberi jaminan dan harapan untuk masa depan pengikut-pengikutnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dasar dan harapan orang percaya adalah Yesus Kristus yang memberi jaminan keselamatan dan janji untuk hidup yang kekal. Pencapaian iman Kristen adalah percaya kepada Kristus dan mengasihinya walau belum pernah melihatnya, kalau dilihat dari ayat yang ke-8 dalam pembacaan kita. Harapan dan tujuan iman kita seharusnya membuat orang lain bergembira sekalipun hidup menderita. Karena cobaan-cobaan di ayat yang ke-6 itu adalah untuk menguji kemurnian iman setiap orang. Agar Yesus pun dimuliakan di atas ujian itu. Jemaat Tuhan, sebab itu tetaplah tekun dan setia dalam menjalani hidup bersama Tuhan, yang karena keselamatannya yang telah menerima kita dan yang telah menebus kita untuk membebaskan kita dari cengkraman maut. Inilah kesaksian yang diberikan oleh Petrus kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Asia Kecil, Pontus, Galatia, dan Kapadokia, agar mereka dikuatkan iman mereka menghadapi segala cobaan-cobaan itu. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, ketabahan, kesetiaan sangatlah dibutuhkan untuk menghadapi masalah-masalah. Sehingga oleh dia, kata Rasul Petrus, kita memperoleh hidup bersama-sama dengan dia untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan dan menghadirkan damai sejahtera bagi sesama, sehingga kita penuh dengan kepastian, penuh dengan sukacita untuk melengkapi iman kita menghadapi goncangan hidup. Jemaat Tuhan, dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun Pelkat PKB dan mensyukuri hari ulang tahun Pelkat GP, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana kita mengingat rayakan kehadiran Tuhan di dalam persekutuan-persekutuan kita di tengah-tengah Pelkat itu. Di samping itu kita akan memperingati Hari Anak Nasional yang jatuhnya pada tanggal 23 Juli. Pesan pastoral yang diberikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat dan kepada kita saat ini menegaskan bahwa damai sejahtera yang dialami karena menerima anugerah keselamatan yang adalah dalam Yesus Kristus menjadi tolak ukur iman kita. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan pasti akan menolong ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang sama. Amin. So
Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, yang pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari jemaat kita tunduk kepala, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah Allah kami yang setia. Melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang menderita, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kami anak-anak-Mu, untuk memberikan kekuatan iman kepada kami, agar kami mampu menghadapi segala pergumulan hidup ini dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam doa syafaat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara. Engkau Allah yang adalah Tuhan untuk hidup dunia ini. Engkau tahu saat ini ketika kami menghadapi penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Engkau memberkati Tuhan dan mampukan semua pemimpin bangsa untuk keluar dari penyakit itu dan karena pertolongan Tuhan. Demikian bangsa kami, tentu Tuhan Engkau adalah Allah yang senantiasa memampukan para pemimpin kami, bangsa Indonesia, untuk dimampukan menghadapi segala tantangan hidup, terutama COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi, dan secara khusus yang ada di tengah bangsa kami. Engkau memberkati gereja-Mu, agar kami pun dimampukan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menghadapi COVID-19 ini. Oleh karena itu ya Tuhan, walaupun kami masih tetap di rumah, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dan memberkati dan melengkapi segala sukacita kami di rumah. Secara khusus kami berdoa bagi GPIB, Majelis Sinode BP Mupel, hingga ke jemaat-jemaat Pospelkes yang ada di pelosok daerah. Terutama GPB Damai Sejahtera ini Tuhan memberkati kami. Mampukan semua presbiternya, mampukan semua unit-unit misioner BPPJ, panitia yang ada, bahkan karyawan kantor Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati para pengurus IPPT IMB gereja di tingkat kabupaten ya Bapa, karena kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tapi kami percaya bahwa Bapa yang di sorga bersama dengan pengurus IPPT IMB itu memampukan mereka agar secepatnya kami boleh memperoleh IPPT IMB itu untuk rencana kami ke depan. Terima kasih Bapa. Demikian rencana pembelian lahan di sebelah gereja ya Tuhan. Kami percaya bahwa campur tangan Tuhan pasti akan memampukan kami jemaat-Mu Damai Sejahtera. Terima kasih Bapa. Demikian kami mau berdoa bagi korban pandemik COVID-19 yang sakit hingga saat ini.
bahkan tim medis yang melaksanakan tugas mereka, yang juga ada di tengah-tengah pandemik ini. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa melindungi mereka, para medis, dan Tuhan juga akan menyembuhkan mereka yang oleh karena pandemik COVID-19. Agar di hari-hari yang akan datang, dunia ini akan disehatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan tentu kekuatan tangan Tuhanlah yang kami imani dan percaya untuk membawa kami berada pada kesehatan dan kekuatan karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi janda duda, anak yatim piatu, fakir miskin dan lansia. Mereka itu selalu ada di tengah kami. Tuhan mampukan kami untuk berbuat yang terbaik untuk mereka. Jemaat yang berdampak ekonomi karena COVID-19, Tuhan juga memberkati mereka, dan biarlah mereka selalu ada di dalam pertolongan Tuhan. Warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan minggu tanggal 12 hingga tanggal 18 Juli, ya Tuhan, Engkau memberkati mereka, agar mereka selalu ada dan senantiasa bersuka cita di mana Tuhan menambahkan 1 tahun usia kelahiran dan perkawinan mereka. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Warga jemaat kami yang sakit, kami percaya bahwa Tuhan memberkati mereka, baik Saudara Edward Emmanuel, Saudari Kristi Supit, Bapak Hendrik Ranti, Bapak Jojo Ngerualu, Opung Aritonang, Ibu Mincela Tuperisa, Ibu Nuriati Tawang, Ibu Magdalena M, Ibu Isnawati Simbolon, Bapak Edi Lekatompesi dan Ibu Min, Bapak Edi Switela, Bapak Guido Haryanto, Bapak Kasdi Agus Sumantri, Ibu Puete Chong, Bapak Vince MR Tambun, Ibu Maria Patipelohi, Ibu Ali Supelantila, Adik Samuel Tri Prasetyo Sagala, Bapak Sagala Panjaitan, Ibu Pendeta Aprilina Reopasa, Saudara Setia Daru, Bapak Martinus Derek Patikawa, Bapak Aston Malengke, Ibu Yekti Handayani Yonatan, Ibu Wati Nurwe, Saudara Nathanael Ari, Ibu Delita Ginting. Terima kasih Bapa. Walaupun kami menyebutkan nama mereka satu persatu, tetapi Tuhan tahu apa yang kami dambakan, yang kami butuhkan. Secara khusus bagi mereka yang sakit saat ini ya Tuhan. Berkati mereka dan jamah mereka, agar mereka beransur-ansur memperoleh kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan. Demikian kami mau berdoa bagi majelis jemaat yang bertugas. Untuk rekaman ini Tuhan memberkati mereka dan keluarga, agar mereka pun meluangkan waktu untuk bersama-sama Tuhan dalam pelayanan ini. Berkati organis, pemandu lagu, multimedia, dan sound system yang akan melakukan semua tugas kami masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita berikan kesaksian puji-pujian.
satu pujian dari kami berjudul Jalan Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 55 ayat 9 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan Tuhan, jalan Tuhan, jalan dan jalanmu dari Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Khotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin.
Terima kasih atas puji-pujian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat, silakan duduk. Rangkuman Warta Jemaat, Minggu tanggal 19 Juli 2020. Yang pertama, diberitahukan kepada seluruh jemaat, walaupun ibadah hari Minggu di gereja telah dimulai kembali dalam tatanan baru atau new normal, namun selama masa pandemi COVID-19 ini, ibadah hari Minggu tetap dapat diikuti secara online setiap minggunya melalui rekaman video via YouTube GPIB Damai Sejahtera Cilengsi yang linknya akan di-share via WA ke jemaat setiap hari Sabtu sore atau malam.
Yang kedua, akan dilaksanakan pertemuan PHMJ, pembina, orang tua, dan calon katekisasi reguler pada hari Minggu 26 Juli 2020 pukul 11.30 di Gereja Damai Sejahtera. Mohon kehadiran pembina, orang tua, dan calon katekisan dalam pertemuan tersebut. Warta ini sekaligus sebagai undangan. Yang ketiga, telah tersedia ibadah hari Minggu pelayanan anak IHMPA secara online melalui channel YouTube GPIB Damai Sejahtera Cilengsi yang linknya akan di-share via WA ke masing-masing sektor. Mohon dukungan para orang tua agar anak-anak layan PA dapat mengikuti IHMPA secara online setiap minggunya. Yang keempat, ibadah hari Minggu pelayanan teruna IHMPT dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom di setiap hari Minggu pukul 10 WIB. Link Zoom meeting akan dibagikan oleh kakak layan teruna di masing-masing sektor. Mohon dukungan para orang tua agar anak-anak layan PT dapat mengikuti IHMPT secara online setiap minggunya. Yang kelima, telah mendaftar menjadi warga jemaat GPIB Damai Sejahtera Cilengsi, atestasi masuk dari GPIB Philadelphia Bintaro. Keluarga Herman Joni Sompotan beserta istri Ibu Patricia Parsi yang beralamat di Perum Mustika Grande Jalan Samrut 20, Blok J5 nomor 2 dan termasuk dalam sektor pelayanan Apolos. Presbiter dan seluruh jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat bersekutu dalam kegiatan pelayanan di Jemaat GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Yang keenam, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan dalam minggu ini dari tanggal 12 sampai dengan 18 Juli 2020. Semoga panjang umur, sehat dan sukses, bahagia serta semakin diberkati Tuhan Yesus di usia yang baru dan dalam kehidupan rumah tangganya. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat melalui website GPIB Damai Sejahtera Cilengsi yang telah di-share. Demikian rangkuman Warta Jemaat untuk minggu ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kami persilakan berdiri. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Harus melayani dengan sepenuh
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya dan pergilah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.